Hai Dir, balik lagi di channel gua. Kali ini gua akan lanjutin cerita drama Korea yang judulnya Stranger from Hell episode ketiga. Thank you yang udah nonton episode 1 dan episode 2-nya. Bagi yang belum, tonton dulu aja ya biar nyambung ceritanya. Langsung aja yuk kita lanjutin. Check it out. Dari obrolan di atap bersama dokter gigi, Jungwoo langsung akrab dan menganggap dokter gigi inilah yang paling normal. Berbeda dengan penghuni lainnya yang memberikan aura-aura yang meresahkan. Karakter si dokter gigi ini emang dari luar kelihatan karismatik, profesional, lembut, dan tipikal pria yang disukai banyak orang. Padahal aslinya lebih mengerikan dibanding si kembar dan si kacamata mesum. Jungwoo menceritakan cerita yang dia mau tulis. Lalu si dokter menanyakan bagaimana cara membunuh si karakter yang ada di ceritanya. Kemudian Jungwoo menceritakannya hampir sama dengan cara si dokter membunuh si mata belok. Mungkin ini alasan si dokter menyukainya dan bilang kalau Jungwoo sejenis dengannya, sesuai yang dibilang di episode kedua. Ternyata Jungwoo ini memiliki bakat jadi psikopat. Mereka pun masuk kamar masing-masing. Kemudian, Jungwoo memikirkan ucapan dari si dokter gigi mengenai naskah tulisannya dan berniat untuk dimasukkan ke dalam tulisannya. Ketika Jungwoo membuka laptopnya, dia terkejut. Laptopnya dalam keadaan tertutup, padahal sebelumnya dalam keadaan terbuka. Jungwoo menjadi curiga kalau ada yang menyelinap ke kamarnya. Teringat kejadian Pak Preman dan dari cerita buku harian penghuni sebelumnya. Oh iya, di episode 2 ini Jungwoo menemukan buku harian di kolong tempat tidurnya. Malam itu, Jungwoo menulis sampai ketiduran dan bermimpi menjadi anggota militer. Sementara itu, si kembar dan si kacamata mesum sedang mengubur 2 mayat di pegunungan. Kemungkinan itu mayat si bata belok dan detektif Cha. Untuk menghilangkan jejak, mereka pun membakar mobil detektif Cha. Pada pagi harinya, Jungwoo berangkat kerja. Dia memfoto kamar dan laptopnya untuk memastikan tidak ada orang yang masuk ke dalam kamarnya dan mengotak-atik laptopnya. Ketika Jungwoo keluar kamar, si kaca mesum sudah membawa pisau di belakang sambil memperhatikan Jungwoo. Creepy banget sampai Jungwoo ragu untuk melewatinya. Lalu, dari atap si kembar dan si dokter juga memperhatikan Jungwoo untuk memastikan dia sudah pergi dari kosan Eden, karena mereka mau menyiksa si Pak Preman. Di perjalanan menuju kantor, Jungwoo mendengar curhatan pacarnya. Di sini pacarnya juga mendapatkan tekanan kerjaan yang begitu berat. Jadi tak heran kalau pacarnya tidak begitu care dengan masalah Jungwoo tentang penghuni di Eden. Sesampainya di kantor, Jungwoo sudah diberikan pekerjaan, tetapi Jungwoo tidak bisa melakukannya. Dia pun meminta bantuan kepada Byung-min, tapi Byung-min malah menghinanya dan memarahinya dengan menganggap si Jungwoo ini bodoh. Terbesit dalam pikiran Jungwoo untuk memukul Byung-min dengan sebuah keyboardnya. Untungnya itu hanya halusinasi si Jungwoo, karena telah emosi banget. Pada sore itu, Jungwoo tidak pulang cepat karena disuruh Byung-min untuk belajar lebih giat lagi, sehingga dia berlembur dan membatalkan janji bertemu dengan pacarnya. Sedangkan keadaan di kosan tadi siang, terjadi penyiksaan terhadap Pak Preman. Dokter gigi berkata pada Pak Preman, ada 3 hal yang tidak ada di kosan ini, yaitu tidak ada pelajar, tidak ada matahari, dan tidak ada yang mencari kami. Tapi gara-gara kamu, orang jadi mencari kami, dan orang yang mencarimu telah mati. Sekarang giliranmu. Lalu gigi Pak Preman dicabut satu persatu untuk dikoleksi. Sementara itu, di taman, Polwan bertemu dengan wanita yang ternyata istri dari korban pertama, yang bernama Kumail dengan bukti bahwa dia tinggal di kosan Eden. Mereka tidak tinggal bersama karena istrinya kerjanya sangat jauh. Wanita itu menceritakan bahwa suaminya ketakutan karena penghuninya aneh-aneh dan berusaha membunuhnya. Kemudian, Polwan ini menyelidiki si kembar dengan mendatangi rumah pamannya untuk mencari informasi. Pamannya berkata, si kembar anak yang aneh sejak lahir. Waktu masih anak-anak, mereka sudah berniat membunuh pamannya. Lalu, secara diam-diam, Polwan masuk ke gudang dan dikagetkan oleh pamannya si kembar. Kemudian diberikan kardus yang isinya rekaman mengenai si kembar.
Sesampainya di rumah, Polwan menyaksikan video yang berisikan anak kembar yang sedang mengumpulkan kodok dan bersiap untuk upacara pembakaran kodok dan dihadiri oleh sosok ibu kos. Jadi selama ini ibu kos sudah mengenali si kembar cukup lama. Pada malam harinya, saat Jungwoo dalam perjalanan pulang, dia melihat si kembar mengangkut karung besar yang berat. Jungwoo mengikutinya secara diam-diam. Dalam persembunyiannya, Jungwoo dikagetkan oleh si dokter. Lalu, biar dia tidak penasaran dan meyakinkan Jungwoo kalau itu adalah sampah yang harus dibuang, suruhan si ibu kos, si kembar memberikan pisau untuk membuka karung itu. Ternyata isinya adalah bangkai kucing yang membuat kaki Jungwoo sampai gemetar. Kemudian, Jungwoo pulang ditemani oleh si dokter. Sesampainya di kosan, mereka makan daging bersama yang dibuatkan oleh si ibu kos. Tapi Jungwoo merasa aneh dengan rasa daging tersebut. Pikirnya mungkin karena dia habis melihat bangkai. Karena si dokter menyadari ekspresi Jungwoo, dia pun langsung berkata, "Kenapa kamu? Kamu pikir ini daging manusia?" Nah, film berakhir di situ. Next episode 4 ya, ditunggu.